Assalamualaikum guys, di video kali ini aku cuma mau kasih kabar dan informasi dan mengajak kalian untuk terus berhati-hati karena banyak modus-modus penipuan online di momen bulan Ramadan dan menjelang lebaran ini. Maka dari itu di video ini saya akan membahas modus-modus penipuan yang biasa terjadi di bulan Ramadan dan menjelang lebaran. Ya biasalah, di bulan Ramadan kebanyakan orang itu kebutuhannya meningkat untuk mempersiapkan lebaran juga. Nah, momen-momen seperti ini juga dijadikan kesempatan bagi para penipu-penipu brengsek untuk mendapatkan keuntungan. Bahkan tadi pagi saya sendiri mendapatkan chat WhatsApp percobaan penipuan ya. Penipu itu mengaku bahwa dia dari Bank BCA. Nah, tapi saya tidak menanggapi, saya abaikan karena saya sudah tahu ini adalah percobaan penipuan karena dilihat dari nomornya itu seperti nomor seluler biasa. Biasanya kalau dari PT atau perusahaan itu nomornya nggak seperti ini, dan dia itu mengirimkan, sebenarnya ini adalah penipuan, modusnya udah basi sih ya. Dia mengirimkan sebuah gambar untuk kita lihat, di situ ada perubahan tarif. Biasanya BRI juga pernah seperti itu ya, mereka menggunakan nama BRI. Setelah saya nggak tanggapi dari pagi, ternyata di sore hari foto profilnya itu dirubah. Awalnya itu foto profilnya itu juga pakai Bank BCA. Oke, selanjutnya kita langsung aja ke pembahasan intinya. Untuk modus yang pertama yaitu uang tiba-tiba masuk dalam rekening bank kita. Nah, modus ini udah banyak catatan kasusnya ya. Jadi seseorang itu akan tiba-tiba mendapatkan uang masuk ke dalam rekening banknya tanpa mereka tahu siapa pengirimnya. Jadi tujuan dari modus penipuan ini, setelah mereka mengirimkan sejumlah uang, mereka akan mencari kita. Gak tahu dari mana mereka bisa mendapatkan nomor rekening kita, bahkan mereka itu bisa mengetahui nomor telepon korbannya, bahkan bisa mencari tempat korbannya. Itu yang udah pernah terjadi ya. Dan mereka setelah mengirimkan itu, mereka akan menghubungi korbannya dengan tuduhan bahwa korban itu sudah melakukan pinjaman atau pinjol dengan sejumlah bunga yang cukup besar. Jadi seperti itu. Dan kalau korbannya itu nggak mau membayarkan bunganya, mereka akan diancam bahkan sampai dilaporkan ke polisi. Nah, di sini saya akan menceritakan kejadian ini, nyata kejadian ya, di tempat saya sekitar sebulan yang lalu. Dua orang ibu-ibu itu tiba-tiba mereka didatangi seseorang untuk mendagih hutang. Padahal mereka nggak pernah hutang sama sekali, tapi emang ini beneran terjadi ya. Jadi ibu-ibu itu memang mempunyai rekening bank, tapi sayang mereka nggak punya mobile banking atau Brimo seperti itu. Jadi dia nggak tahu bahwa ada uang masuk ke dalam rekeningnya. Tiba-tiba dia didatangi seseorang dan menagih hutang dengan jumlah bunga yang cukup besar. Ibu-ibu itu bingung karena dia nggak tahu sama sekali. Akhirnya dia itu dilaporkan ke polisi, sampai memang benar dibawa ke kantor polisi, disidang juga. Tapi alhamdulillah setelah 2 kali persidangan masalah itu selesai. Tapi saya nggak tahu bagaimana kelanjutannya masalah itu. Intinya ibu itu sekarang udah selesai ya. Jadi seperti itu. Jadi misal teman-teman itu mendapatkan uang masuk secara tiba-tiba tanpa kalian ketahui siapa pengirimnya, jangan senang dulu, kalian simpen dulu aja. Siapkan bukti, kalian screenshot apa gimana, kalian laporkan aja ke polisi. Jadi seperti itu ya. Untuk modus yang kedua yaitu adalah parcel dan voucher hadiah. Jadi penipuan model seperti ini itu diawali seseorang itu akan mendapatkan pesan masuk lewat WhatsApp. Jadi seseorang itu akan dicat bahwa dia akan mendapatkan sebuah pengiriman parcel atau dia mendapatkan voucher hadiah. Nah, kedua ini hampir sama ya. Sebenarnya penipuan ini tuh sama dengan kalau teman-teman itu udah pernah tahu jenis penipuan yang mengirimkan undangan digital atau kurir paket, itu sama seperti itu. Jadi mereka setelah memberitahu korbannya bahwa dia akan mendapatkan sebuah pengiriman parcel, penipu itu akan mengirimkan sebuah file untuk kita lihat seperti itu. Jadi ini penipuan ini tuh simpel tapi sangat baik, karena tujuan mereka itu bisa meretas atau menghack perangkat kita. Jadi bahaya banget kalau kita sampai klik aplikasi atau file yang udah dikirimkan. Jadi setelah korbannya itu mengklik file yang udah dikirimkan, otomatis perangkat kita akan kehack. Jadi bahaya kalau kita mempunyai rekening bank atau mobile banking di dalam HP kita. Jadi saldo di dalam rekening kita itu akan habis.
Untuk modus yang ketiga yaitu adalah pembagian THR. Ya, THR itu udah nggak asing lagi ya kalau di Indonesia. Menjelang Lebaran pasti banyak orang akan bagi-bagi THR. Nah, tapi momen-momen ini juga dijadikan kesempatan bagi para penipu. Jadi mereka itu akan memanfaatkan momen seperti ini. Mereka akan membuat modus penipuan yaitu pembagian THR. Tapi biasanya penipu-penipu itu akan mengatasnamakan sebuah perusahaan atau e-commerce atau tempat kerja dari korbannya itu. Jadi korban itu akan mendapatkan pesan bahwa dia akan mendapatkan THR, dan penipu itu akan meminta kita beberapa identitas pribadi kita seperti nomor rekening, nomor KTP, bahkan nomor OTP. Kode OTP itu akan diminta, dan kode OTP itu kan sangat privasi banget, jadi kalian jangan pernah memberikan kode OTP kalian kepada siapapun. Untuk modus yang keempat yaitu adalah diskon yang tidak masuk akal. Memang di bulan Ramadan menjelang Lebaran ini semua penjual itu akan memberikan diskon besar-besaran ya, mulai dari barang atau paket wisata seperti itu akan memberikan diskon. Tapi kalian harus hati-hati dengan diskon yang tidak masuk akal, diskon yang pokoknya di luar nalar ya. Jadi kalian itu harus hati-hati. Contoh diskon seperti itu yaitu adalah paket umroh yang begitu murah. Jadi ketika orang itu tertarik dengan tawaran kita dengan diskon yang sangat besar, mereka akan melakukan transaksi, dan setelah itu ya udah, uang yang udah diberikan atau DP itu udah akan hilang. Jadi akhirnya seperti itu modus penipuan dengan diskon yang luar biasa ini. Oke teman-teman, jadi itu 4 modus penipuan di bulan Ramadan menjelang Lebaran ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih yang udah menonton.